Halo bro, nah balik lagi nih sama gua. Gimana kabar kalian? Udah pada jago, udah pada bisa, udah pada gimana? Sekarang gua mau kembali lagi di dunia per-YouTuber. Udah lama banget ya gua udah nggak main YouTube. Doakan saja gua udah bisa konsisten lagi kayak dulu ya. Sekarang gua bakal bikin buah apa ya ini kalau bahasa ininya Indonesianya tuh apa labu. Ini labu ya, labu. Jadi bahasa Indonesia tuh labu yang suka dipakai bikin sayur atau apa namanya kolak. Nah, ini pun bisa kita olah ya. Gimana caranya, gimana prosesnya, ikutin gua terus. Thank you. Halo bro, nah balik lagi nih sama gua. Sekarang gua mau tunjukin bahan-bahannya apa aja. Sebenarnya ini tuh ada beberapa bahan yang nggak ada, tapi sebenarnya juga bahan ini nggak ada juga nggak jadi masalah karena kita udah ada bantuan dari ragi apa namanya gula. Jadi nggak usah pakai bahan yang satunya lagi juga nggak jadi masalah ya. Kalau misalkan lu pada tahu apa bahannya, komen di bawah ya. Ya, komen di bawah, jangan lupa komen di bawah ya. Nah, sekarang gua bakal tunjukin cara step by stepnya untuk mengolah si buah labu ini biar bisa jadi minuman. Jangan ke disclaimer oleh tetesan ini ya. Ini sedang kalau bahasa Inggrisnya antepin aja atau cuekin aja. Gua lagi sambil ngedestil, jadi ya harap dimaklum. Oke, ikutin gue terus. Thank you. Oke bro, nah sekarang kita balik lagi ya. Gini cara untuk pengolahan si labunya ini. Gue bakal kasih tahu eh si kekurangannya si pumpkinnya ini atau labunya ini hanya terletak di jagung. Kalau misalkan kita tambah jagung, kita tambah gandum, itu sama halnya kita bikin kategori moonshine ya. Moonshine itu minuman khas Amerika. Minuman khas Amerika yang istilahnya ya udah terkenal lah di mana-mana. Dia tuh kalau kita coba, kalau kita rasa kita ada yang pernah nyoba, kalau menurut gua sih rasanya kurang lebih sama kayak kita bikin ciu. Rasanya kayak gitu, jujur aja gitu ya. Rasanya kalau kata gue sih kayak kayak ciu ya. Jadi kalau ada yang bilang minuman orang luar itu enak-enak lah, apalah apalah, ya menurut gue sih yang gue udah pernah coba moonshine itu rasanya udah kayak ciu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomong bang minuman luar tuh semua enak-enak, nggak juga kok, sama aja. Cuman teknik kita masih kurang, beda sama orang luar. Kalau orang luar kan dia eh, alatnya, bahannya itu dijual bebas, beda sama di kita. Kalau di kita kan ibaratnya mau beli ragi aja pakai ragi roti. Kalau di sana kan ada khusus wine atau khusus buat destil atau buat eh, apa dry gin atau apa, itu mereka ada ini ya, ada khusus gitu ya. Jadi istilahnya mereka nggak akan kayak kita gitu kan, ada vitamin vitamin untuk ragi ada, mereka lengkap gitu kan, untuk pembersih alat pun lengkap, buat ngesterilin alat lengkap. Beda sama di kita. Kalau di kita kan eh, serba batu akalin ya. Jadi batu akalin tuh eh,
sedikit-sedikit, oh ini bisa dipakai, oh ini enggak gitu kan, coba dulu deh gitu. Mirip apa ya? Gitu. Jadi di kita tuh harus modal kreatif ya. Selama kita kreatif, selama kita mau mencoba, aduh, selama kita mau mencoba, di niscaya akan berhasil asal tidak pantang menyerah ya. Nah, kalau udah kalau udah seperti ini, kita potong-potong kecil-kecil, terus lanjut ke tahap eh, pengukusan. Oke, kita potong-potong dulu. Halo bro, nah sekarang ini sih labunya udah beres ya, labunya udah beres. Dan gua masih nungguin ini nih, bentar lagi 1 liter ya, 1 liter masih kadar 40 loh. Dengan ya lu bisa lihat sendiri, alat gue cuma gini doang. Nih, alat gue cuma gini doang. Terus pakai tumbler masuk ke sini 1 liter bro, cuman cuman ya masukin 5 liter produk aja nih. Kalau nggak percaya bisa dilihat. Ini bukannya gue promosi ya, cuman gue sekalian aja tuh. Sebentar, masih muter sini bang, lihat ke sini bang, udah 40 ya. Masih 40%, jadi ah kita lanjutin sampai kadar yang menurut gua pas. Nanti gua mau berhenti ya, ini aja nih. Dan kalau yang mau lihat hasil gua tuh, ini hampir 1 liter ya, nih hampir 1 liter dengan bahan cuman ya ragi sama gula doang. Hasilnya sebening ini, hasilnya bisa sebening gini ya tuh. Hasilnya bening, ininya 1 liter. Nah cuman dari panci, satu panci ya dapat 1 liter. Jadi kalau ada yang mau belajar sama gua, yuk, atau enggak belajar bareng-bareng, ayo, karena gue juga sama-sama masih belajar. Oke, oke, kita lanjut ke ini ya. Oh iya, satu lagi. Sorry. Satu lagi ya. Gua tuh sekarang udah ada market flashnya. Cuman semua produk belum bisa gua masukin ke sana karena eh, ada sistemnya yang menahan itu biar nggak boleh masuk semua, karena udah dicoba selalu ke blokir atau ke ban. Daripada nanti yang ke bandnya si tokonya, lebih baik gua yang sesuai requestan misalkan. Nah kalau misalkan sekarang tuh di toko gua tuh ada eh istilahnya si apel atau enggak melon yang kadarnya 20%. Nah kalau misalkan kalian paman-paman atau siapapun yang mau beli produk gua, misalkan seperti tumbler, misalkan paman mau beli tumbler, DM dulu ke gua ya, DM dulu, paman gua mau pesen tumbler kapasitas berapa, nanti tinggal diobongin, nanti gua bikinin SKU nya. Atau enggak, paman gua mau produk, misalkan paman gua mau produk, oke gua bikinin tapi yang kadarnya di 30%, kalau enggak 40%. Komenin aja, nanti gua bikinin produknya, lanjut pembayaran. Oke, biar sama-sama enak, gua enak, lu enak, semua lemas. Oke. Lanjut. Sekarang gua mau bakal bisa disebut dikukus. Ini bisa disebut dikukus, kalau enggak direbus juga oke. Karena sebentar. Sebentar. Ya,
Dikukus bisa, mau kalau misalkan mau dikukus boleh, atau enggak mau direbus juga boleh, karena berhubung gua ini mau dipakai airnya juga, airnya mau dipakai, jadi gua masukin bakal direbus ya, bakal gua rebus nanti sampai segimana lunaknya, segimana ininya nanti lihat aja ya cara-cara gua, cara proses selanjutnya. Oke, ini udah bersih nih, udah kayak gini ya. Oke, kita lanjut ke eh, kita lanjut ke selanjutnya. Ah, gimana ya? Oke, lanjut. Halo, Bro. Nah, balik lagi nih. Sekarang kita bakal merebus ya. Kita rebus aja karena kalau modelan dikukus agak PR juga ya. Jadi gua ngambil simpelnya aja. Jadi gua ambil direbus ya. Jadi semua bahannya nanti gua bakal rebus si labunya ini. Kalau sudah beres nanti dilanjut pendinginan, beres pendinginan nanti kita kasih ragi gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian yang masih bingung rebusnya kayak gimana, kita kayak bikin ini, kayak bikin apa namanya, kolak ya. Tuh, gua masukin dulu air. Nanti kalau udah beres masuk air, panasin. Kalau udah ya nggak udah panas juga sih, sekarang juga bisa masukin gitu ya. Pokoknya intinya kita itu bakal merebus ya. Kita itu bakal merebus biar semuanya jadi lunak. Kan yang kita kejar lunaknya itu, dan kita juga ngejar biar si kotoran atau ada bakteri yang tadi gua kan nggak pakai sarung tangan ya. Jadi hilang gitu ya. Karena tahap perebusan juga sangat penting bagi gua ya, bagi gua. Untuk orang lain mau direbus mau enggak itu terserah banget ya. Tapi kalau gua sih rata-rata pasti gua rebus gitu ya. Kalau pernah kalian yang suka nonton video gua, kalian pasti tahu gua itu tim rebus, direbus semua. Mau leci, mau apa gua masukin ya. Biar memudahkan untuk semuanya ini, biar cepet apa namanya? Biar cepet masak atau cepet jadi gitu ya. Gua bakal potong-potong dulu. Nanti kalau udah dipotong-potong kecil, kan dia cepet tuh matang, bukan matang apa, lunaknya ya. Jadi semuanya gampang gitu ya. Seperti itu. Oke, ikutin gua terus ya. Jangan lupa. Thank you. Nah, sekarang gua bakal percepat ya. Percepat si cara pemotongannya dan si cara perebusannya juga ya. Nah, sekarang sudah mulai mendidih. Nanti kita bakal lanjut cek ya. Dicek dia sudah empuk atau belum. Nanti kalau misalkan sudah empuk, eh, lanjut ke pendinginan ya. Dan jangan lupa juga nanti kita bakal masukkan si gulanya ya. Kita masukkan si gulanya biar semuanya bisa larut gitu ya. Nanti kalau sudah panas, apa sudah matang, sudah pada empuk, lanjut untuk masukin gula ya. Kalau udah masukin gula, udah masukin segalanya, penambahan air sampai jadi 5 liter, oke? Kalau sudah 5 liter, udah dingin bener sampai ibaratnya dinginnya tuh sampai suhu ruang, baru kita masukin si yang namanya ragi. Nah, kalau misalkan sudah masuk namanya ragi, lanjut ke tahap fermentasi seperti itu. Oke, ikutin gua terus gimana caranya, rapi-rapihin. Nah, kayak gua sekarang kan tuh, dia naik-naik ya, udah pada hancur nih kan. Udah pada hancur kayak gini. Nah, nanti gua cek nih kekentalannya. Kalau misalkan udah oke, terus udah empuk semua, berarti sudah tahap beres seperti itu. Oke ya. Ikutin gua terus ya, jangan sampai bosan-bosan loh. Oke, ini nanti gua bakal dinginin dan ada penambahan gula ya. Wow, ada penambahan gula. Jadi gulanya berapa gram, raginya berapa gram, bisa dilihat ya. Oke, gue masukin dulu. Oke. Halo bro, nah sekarang gue bakal timbang si gulanya ya. Si gulanya ini bakal gue timbang dulu berapa gramnya ya. Karena kita itu bakal bikin kurang lebih 5 liter ya. Kurang lebih 5 liter, jadi
gulanya berapa. Kalian bisa ngikutin cara gua boleh, mau diperbanyak juga boleh, mau disedikitin juga nggak jadi masalah ya. Itu kembali lagi ke kalian. Kalau kalian suka, mau boleh banget ya ikutin kayak gua gitu ya. Karena gua itu kalau misalkan bikin itu kurang lebih 5 liter tuh bisa dapat 1 literan kadar 40 gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngikutin kayak gua boleh juga, nggak jadi masalah ya. Nah, ini gulanya udah dapat di angka 300 ya, 310-an lah kurang lebih ya. Jadi kalau kalian mau dilebihin boleh, mau dibanyakin juga nggak jadi masalah ya. Ini berhubung masih panas ya si apa namanya? Si jus labunya ini dia masih panas, jadi kita langsung aduk-aduk aja biar dapat komposisi apa, biar cepet larut ya, biar cepet larut si gulanya. Kita kocek-kocek aja kayak gini biasa, nggak usah pakai blender lah gitu ya. Kita pakai yang ada aja gitu kan. Nah, kalau sudah larut kayak gini, kurang lebih kayak gini ya, nanti bakal kita tambahin air. Kalau sudah tambahin air, kita cek ada ininya apa namanya, suhunya sudah pas untuk masuk ragi atau belum gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan udah pas, boleh langsung lanjut kita ke tahap peragian. Oke? Thank you. Nah, bro, sekarang gua langsung tambahin air ya. Nah, ini penambahan airnya kurang lebih sampai jadi 5 liter ya. Pokoknya berat totalnya atau literannya itu dia dari penambahan gula, penambahan si labunya, penambahan raginya, pokoknya totalnya itu harus 5 liter ya. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Karena kan tadi penambahan gulanya juga pas untuk 5 liter ya, pas untuk 5 liter. Jadi jangan sampai kelebihan. Kalau kelebihan nanti agak hambar, dia prosesnya terlalu cepat, hasilnya kurang maksimal seperti itu. Jadi sekarang bakal gua tunggu dingin dulu ya, sampai tunggu dingin suhu ruang. Oke? Halo bro, nah sekarang gua balik lagi ya. Sorry, ini gua udah masukin ke wadahnya ya, udah masukin ke wadahnya tadi pas mau direkam, kebetulan HP-nya ngeheng, jadi nggak kerekam pas waktu masukin si hasil labunya ke ini ya. Jadi gua mau langsung aja ke pemberian ragi. Jadi banyak banget ternyata ya, banyak banget yang komen ke gua, "Bang, raginya apa? Bang, raginya apa? Takarannya gimana? Bla 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 bla." Nah, sekarang gua bakal tunjukin yang simpelnya biar cepet juga hasil fermentasinya. Gua bakal kasih tunjukin yang ada ya, bahan-bahan yang ada di, emang bener-bener ada di sekitar kita gitu ya. Nah, gua tunjukin pakai Fermipan. Nih, yang 11 gram. Yang 11 gram ya. Jadi kalau misalkan nanya raginya pakai apa, Bang? Raginya pakai apa, Bang? Ragi lu bebas mau pakai apapun terserah ya. Gua sekarang nih gua bakal cobain pakai Fermipan. Dia berjalan apa enggaknya nanti lihat video selanjutnya. Ya. Sekarang gua bakal masukin si Fermipannya ini. Ini 11 gram ya. 11 gram itu emang apa namanya? Kebutuhan untuk 5, sebenarnya 11 gram itu untuk 1 galon, cuman sama gua bakal dimasukin semua ya. Kalau nggak semua setengahnya aja deh. Takutnya kalau terlalu banyak juga kan efeknya dia bakal bau asem kayak yang orang belum mandi ya. Ini udah dimasukin semuanya. Semuanya setengahnya. Bakal kita aduk goncang-goncang ya. Nih, si raginya kita bakal goncang-goncang. Nah, bakal kita udah goncang-goncang gini, lanjut pakai airlock yang biasa. Ya, airlock biasa yang gua bikin sendiri ya. Jadi seperti ini, hasilnya seperti ini, dan kita tunggu 14 hari ke depan. Oke? Thank you.